Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. Halo Blues Gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel Prince of Stamford Bridge, yang dikelola oleh fans Chelsea yang akun Instagramnya udah bisa swipe up. Jangan lupa di follow. Oke Blues Gang ya, karena Chelsea udah 2 minggu gak main, daripada aku tidak upload apa-apa ya, maka itu kita update aja soal Chelsea melalui portal-portal berita yang ada. Jadi segmen kali ini tuh bakal bacain berita-berita dari semua portal berita yang ada, yang lagi hot dibicarain itu apa gitu ya. Apakah sehot Aura Kasih atau tidak, saya tidak tahu. Mari kita cek saja. Ya, yang pertama ini udah ada, judulnya adalah video Timo Werner scores solo beauty for Germany after great play by Chelsea teammate Kai Havertz. Wow, videonya aja udah kayak gini tuh, tentang Timo Werner yang melakukan gol solo yang sangat baik, yang sangat cantik untuk Jerman setelah permainan yang bagus dari Chelsea teammate Kai Havertz. Jadi duo Chelsea sama Werner melakukan kerjasama yang sangat apik. Mari kita lihat seperti apa. Ini kayak gini ya kira-kira ya. Jadi aku cuma bisa nunjukin ininya doang guys, nggak bisa videonya karena copyright ya. Daripada aku nggak dapat duit ya, lebih baik tidak aku tunjukkan videonya ya. Jadi gambarannya seperti inilah ya. Jadi di menit, kayaknya mereka ketinggalan 2-0 ini ya, di menit 27 Werner dan Kai itu melakukan kombinasi yang membuat Jerman itu ngegolin 1 gol ya. Ini aku nggak tahu dapat copyright, kena copyright atau enggak. Jadi setelah umpan Havertz yang ini ya, sentuhan ini, bolanya tuh berakhir seperti ini. Ini Werner itu kayak udah dikerubungin oleh segini banyak pemain ya, udah dikerubungin banyak pemain tapi masih bisa nyetak gol seperti ini. Jadi golnya seperti ini, bola dibawa sampai sini, dikerumin oleh segini banyak pemain dan dilakukan shoot, dan shootnya itu berakhir di pojok bawah sebelah sini. Tuh, bolanya berakhir di sini gitu. Jadi Werner dribble bolanya ke depan sampai area 45 yard sebelum melakukan tendangan yang berakhir di pojok kanan bawah, pojok kanan bawah. Walaupun dia dikerumunin oleh pemain Swiss yang segitu banyak, dan hal ini disebut sebagai finishing yang sangat clinical banget. Dan Chelsea jarang dapat momen-momen kayak gini tuh, jarang. Soalnya pemain Chelsea tuh kebiasaan itu backnya tuh di sini semua gitu ya. Nggak pernah ada yang maju-maju ke sini gitu. Jadi ini adalah keadaan yang membuat Werner itu sangat senang mungkin ya dengan keadaan seperti ini, karena Werner bisa memanfaatkan speednya di sini gitu. Duo Kai dan Timo Werner, kita jarang banget ngelihat duo ini melakukan combo seperti ini di Chelsea gitu ya Blues Gang. Walaupun beberapa kali sering banget aku ngelihat chemistry mereka berdua ini udah cukup bagus, cuma nggak terlalu sering mereka tunjukkan gitu loh. Semoga kedepannya nanti kita akan melihat combo Kai Havertz dan Werner bisa kelihatan klop gitu ya di Chelsea. Malahan Kai Havertz sama Tammy yang kelihatan bagus banget gitu chemistry-nya ya, waktu lawan Barnsley kalau kalian ingat itu 3-0 dari assist Tammy, gokil. Lagi-lagi soal Jerman dan Swiss. Kali ini videonya adalah tentang Chelsea. Kai Havertz rewarded for pressing as star score superb goal for Germany. Jadi Werner sama Kai Havertz sama-sama nyekor ini kayaknya ya. Gokil pemainku, kesayanganku. Jadi di menit 53
lagi-lagi pemain kita nyekor lawan Swiss. Kali ini Kai Havertz ya yang melakukan ya. Dia membuat equalizer, itu penyeimbang, gol penyeimbang untuk sisi Jerman setelah melakukan permainan yang sangat brilian. Jadi Havertz ya, ini the 21 years old, ngejar bola saat Swiss ingin melakukan oper-operan di area belakang. Havertz saat itu mendapatkan hadiah dari usahanya karena dia berhasil mengintercept bola di daerah udara, jadi aerial duels gitu ya. Kemudian dia itu melakukan serangan dari sisi kanan sayap. Kemudian Havertz memotong cut in dari cut in itu adalah dari sayap kanan ini masuk ke masuk dari sini, dia habis itu ngelakuin shoot gitu. Nah, jadi golnya seperti ini Blues Gang. Dia nge-shoot dari sisi kanan sayap. Di sini disebutkan sebagai fans Chelsea harus delighted. Delighted itu kayak harus seneng lah istilahnya with Havertz dan Werner setelah penampilan mereka di international break, karena mereka menciptakan excitement dengan performa mereka yang sangat luar biasa gitu. Iya dong, walaupun dia nggak nyekor tetap excited sih sebenarnya ya. Cuma kalau mereka nyekor tuh lebih gimana gitu, lebih bangga gitu kita sebagai pemain sebagai fans Chelsea ngelihat mereka nyekor gitu ya. Ini menunjukkan kalau Kai Havertz itu bisa ditaruh sayap kanan loh Blues Gangs ya. Cuma masalahnya gawangnya lawannya Chelsea itu jarang sesepi ini gitu loh. Jarang banget sesepi ini gitu kan ya. Makanya itu Kai sama Werner jarang bisa unjuk gigi gitu ya, karena lawan-lawan Chelsea selalu penuh di sini, nggak akan pernah kosong. Ini pun syukur-syukur karena Kai motong oper saat berada di belakang ya, saat mereka main oper-operan di belakang gitu ya. Kalau Kai Havertz nggak motong ya nggak dapat suasana sesepi ini juga gitu kan. Jadi 2 gol ini berkat Kai semua ini. 2 gol yang Havertz, yang Werner tadi sama Kai Havertz itu dua-duanya berkat performa apik dari Werner gitu ya. Dari Kai Havertz itu. Berita selanjutnya, Chelsea Antonio Rudiger drop a disaster class during Germany 3-3 versus Switzerland gitu. Jadi ini kalau 2 pemain kita menunjukkan performa apik ya, berbeda dengan Rudiger yang menunjukkan performa yang cukup buruk, cukup bikin malu. Oh gitu. Jadi setelah Havertz nyekor tadi, skor kan jadi 2-2 ya. Jerman 2, Swiss 2. Kemudian 2 menit berikutnya Swiss itu nyekor lagi nih. Terima kasih atas gol dari Gor Gavranovic, second of the night. Dan gol ini menyebabkan pemain belakang menjadi yang disalahkan gitu ya istilahnya. Jadi Manuel Neuer ini disalahkan untuk gol ini. Tapi nggak cuma Manuel Neuer doang yang disalahkan, defending dari Antonio Rudiger juga disalahkan untuk gol kali ini ya. Jadi back kita disalahkan juga untuk gol kali ini. Di sini disebutkan kalau dia itu di drop oleh Frank Lampard juga gitu ya. Dia itu out of position, jadi dia itu kayak nggak berada di posisinya. Dan udah tahu nggak berada di posisinya, dia itu cuma jogging doang ke arah gawangnya saat gawangnya keserang gitu. Jadi dia itu nggak lari cepet, malah jogging loh. Dan ini bikin kesel para fansnya tuh, lihat aja. Look at Rudiger. This is embarrassing. He is not interested in getting back gitu. Jadi di sini kayak fansnya tuh kesel kalau Jorginho lagi. Sorry. Jadi fansnya Jerman tuh kesel kalau Rudiger itu nggak balik dengan cepet gitu loh. Ya pokoknya intinya banyak kesel gitu ya fansnya ya, fans Jermani atau fans Chelsea yang berkedok sebagai fans Jerman gitu. Cuma ya itu Rudiger lah seperti itu memang ya, kayak tidak konsisten banget gitu ya. Kalau aku dengar di pertandingan Jerman sebelumnya yang berakhir 3-3 juga itu, Rudi
bahkan melakukan 1 assist gitu, dan dia mendapatkan pujian banyak banget dari fans ya di pertandingan itu. Dan kali ini di pertandingan Jerman lawan Swiss malah terjadi sebaliknya, dia benar-benar dihujat habis-habisan oleh fansnya ya, yang bilang kalau dia itu nggak mau balik. Ya itu emang masalah Rudiger sih, ketidakkonsistenannya Rudiger membuat dia itu kayak pemain yang biasa aja, padahal kalau dia performanya lagi bagus dia jadi pemainnya sangat bagus juga gitu ya. Cuma kalau disambung-sambungin masih bisa sih, karena waktu di pertandingan Jerman sebelumnya itu Rudiger berkontribusi saat menyerang, dan kali ini yang dikritik adalah kemampuan Rudiger saat bertahan. Banyak banget, aku sering banget mendengar kalau Rudiger ini bahkan digoblok-goblokin oleh para pandit dan dianggap tidak memiliki otak sepak bola. Kayak dia itu nggak punya ilmu tentang sepak bola gitu Rudiger ini. Saking parahnya kemampuan Rudiger dalam melakukan defending. Gimana ya? Kalau aku pribadi, kalau di awal-awal emang kemampuan Rudiger dalam bertahan itu masih bagus banget ya. Walaupun sering error juga walaupun itu ya, dulu waktu di musim pertama 2017-2018 itu dia sering error. Kelihatan banget waktu lawan Roma itu ya, dia bisa bengong banget, bengong yang benar-benar bengong padahal bola ada crossing. Tapi kadang waktu lawan Liverpool di musim yang sama 2017-2018 dia tuh bisa berhasil ngantongin Muhammad Salah gitu ya. Kalau Rudiger lagi bener-bener fokus di pertandingan dia tuh bisa bagus banget, tapi kalau dia lagi nggak fokus ya jadinya kayak gini, bengong-bengong gini. Lanjut ke berita berikutnya. Remind me of Salah. Chelsea fans can believe what Emerson did on international duty. Ini gimana sih? Remind me of Salah, kan berarti harusnya nyekor atau ngelakuin dribbling atau apa gitu ya. Tapi ternyata goalless draw gitu lawan Poland. Jadi seri yang menunjukkan seperti salahnya apa coba? Jadi intinya Emerson itu melakukan sebuah sliding yang sangat penting di pertandingan itu ya. Jadi kalau di sini disebutkan dia itu kayak ngehalangi atau menggagalkan serangan striker Bayern Munich Robert Lewandowski gitu ya. Jadi Lewandowski itu melakukan sebuah serangan yang berpotensi gol, dan Emerson adalah satu-satunya orang yang bisa menggagalkan hal itu gitu Blues Gang ya. It was a goal saving tackle. Jadi melakukan tackle yang sangat baik. Habis itu dia melakukan clearance ya. Jadi beberapa fans Chelsea itu kayak amazed dengan hal itu. Salah satu poin itu aja di 90 menit. Dengan ada yang mengatakan di user Reddit bernama Gonzaf mengatakan kalau masalah confidence. Jadi yang mengingatkan soal Salah itu bukan soal Emerson nyetak gol atau apa, tapi malah mengingatkan tentang Salah karena masalah kepercayaan diri gitu. Terlihat sekali kalau menurut Gonzaf ini si Emerson ini terlihat sangat percaya diri di Italia, tapi sangat down waktu bermain di Chelsea gitu ya. Hal ini berkesinambungan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Emerson beberapa hari lalu. Jadi Emerson itu mengatakan kalau dia itu nggak ngerasa penting di Chelsea, tapi ngerasa sangat penting dan dibutuhkan saat berada di timnas Italia. Dan hal ini membuat dia tidak percaya diri, dan dia mendapatkan kepercayaan diri yang sangat penuh saat berada di Italia, dan saat di Chelsea dia merasa nggak pede. Jadi performanya sangat turun gitu ya. Ini masalah mental sih. Kalau misalnya dari awal waktu di Chelsea mentalnya udah turun, gimana dia mau bisa bersaing dengan Chilwell dan Alonso gitu kan ya. Ada 3 Chelsea back kirinya gitu. Ya kalau dari awal dia udah ngaku kalau mentalnya kalah, ya jangan harap bisa menang berkompetisi gitu. Ya Chelsea-nya mau gimana lagi gitu, mau ngasih dia kepercayaan tanpa hasil yang jelas gitu kan, susah juga kan ya. Berita berikutnya. Hakim Ziyech tease Chelsea debut against Southampton with cryptic Instagram message. Jadi kayak menggoda ini kayak Hakim Ziyech ya di Instagramnya, seolah-olah dia itu akan kembali saat melawan Southampton. Ini aku pribadi jujur nggak sabar banget melihat Ziyech bisa main bareng Chelsea ya, karena waktu pre-season aja udah kelihatan bagus banget, klasi banget oper-operannya gitu ya. Ya ini beritanya simple banget sih, cuma soal Havertz mulu. Soal Ziyech yang update di Instagramnya
dengan foto ini, dengan caption yang cuma gini doang, itu kayak seolah-olah menandakan kalau dia itu udah siap untuk debut di kompetisi resmi bersama Chelsea gitu ya. Ziyech sendiri udah ngelakuin pertandingan internasional bareng Maroko lawan Senegal. Dia melakukan satu assist yang sangat bagus katanya di pertandingan saat itu. Dan Lampard sendiri juga katanya di sini disebutkan kalau Ziyech itu memiliki ridiculous as passing ya, memiliki passing yang sangat bagus, yang sangat seolah-olah impossible dilakukan gitu ya. Jadi ya intinya sesimpel itu sih. Kemungkinan besar Ziyech akan debut melawan Southampton gitu ya. Aku pribadi sangat menantikan hal itu. Bener-bener akan jadi opsi yang sangat baik ya. Alright. Berita itu juga yang menutup pertemuan kita hari ini. Wah, asik, udah kayak presenter TV. Berita itu juga yang menutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Mana menurut kalian berita mana yang menurut kalian paling membuat kalian excited? Kalian tulis di bawah. Aku tutup aja videonya kali ini. Terima kasih udah nonton. I'll see you on the next videos. Bye bye. Kita ngobrol-ngobrol lagi di video berikutnya ya bros gengs. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan hari ini and don't forget to do a Chelsea smile bros gengs.